Bisa ngomong. Oh, enggak bisa. Atau mereka suruh membuka otomatisnya? Iya. Halaman berapa? Wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja ya. Oke. Ya, Prof. Saya ulang sebentar mengenai fasa sangvinia. Fasa artinya pembuluh, ya, pembuluh begitu. Baik itu berisi darah arterial maupun darah venosa maupun berisi cairan limfe, ya, fasa sangvinia. Jadi saya bicarakan tentang vaskularisasi dalam hal ini mengenai arteri vena dan juga pembuluh-pembuluh limfe yang ada di abdomen, berarti yang berguna untuk vaskularisasi viscera abdominis ataupun tractus gastrointestinalis maupun tractus urogenitalis dan organ-organ yang terdapat di dalam cavitas abdominalis. Oke ya. Mengenai pemberian arteri. Arteri yang ada pada daerah cavitas abdominalis dapat kita ketahui berasal sebagai patokannya, yaitu berasal dari aorta abdominalis yang merupakan lanjutan daripada aorta thoracis yang melewati hiatus aorticus masuk ke dalam cavitas abdominalis. Ya. Cabang-cabang utamanya yaitu ada di bagian depan dari aorta abdominalis maupun pada bagian lateral, artinya pada fasies anterior maupun pada fasies lateralis dari aorta abdominalis. Kamu bukaan ya, Prometheus ya. Sudah buka Prometheus. Desmond? Sudah, Prof. Sudah Desmond, dibuka, ya. Buka ya, Prometheus. Buka Franklin. Ya, Prof. Ya, Prof.
Yang ketiga, anastomosis ketiga yaitu ada pada arteria mesenterica inferior dan arteria iliaca interna, yaitu melewati arteria rectalis superior dan arteria rectalis media atau inferior. Itu dapat kamu lihat pada gambar di halaman 204, gambar A, dan gambar C pada halaman 205. Itu anastomosisnya. Ya. Artinya apa? Artinya kalau terjadi suatu halangan ataupun gangguan sirkulasi lokal pada traktus gastrointestinalis, bagian-bagian yang mengalami gangguan dapat dipasok oleh anastomosis arteri sah. Arteria yang mengadakan anastomosis tadi. Jadi itu mengenai arteria. Lebih penting lagi yaitu apa yang terjadi pada vena. Supaya dicatat yang pertama yaitu bahwa ada dua macam aliran di sini. Aliran vena pada abdomen, yaitu aliran vena yang kita namakan sebagai sistem porta, dan aliran yang kedua yaitu aliran yang umum yaitu pada sistem sistematik ataupun sistemik. Aliran sistemik merupakan aliran langsung, sedangkan aliran porta yaitu aliran yang dari organ-organ melalui vena porta lebih dahulu, baru masuk ke aliran sistemik. Adanya aliran porta ini yaitu disebabkan karena hasil digestiva, yaitu yang berbentuk nutrisi, itu masuk langsung ke dalam vena porta, jadi melewati hepar, di mana di dalam hepar akan mengalami metabolisme selanjutnya. Berbeda dengan aliran yang langsung, yaitu aliran yang berasal dari ekstremitas inferior, umpamanya, itu akan langsung melewati vena iliaca eksterna, selanjutnya pada vena iliaca communis, langsung pada vena cava inferior. Sedangkan yang berasal dari traktus gastrointestinalis, dari duodenum, dari cecum, dari kolon ascendens, transversum, maupun descendens, itu semuanya masuk lebih dahulu pada dalam vena porta untuk melanjutkan diri dari vena porta melewati vena hepatica masuk ke dalam vena cava inferior untuk dilanjutkan nantinya menuju ke jantung di sebelah kanan. Nah, dengan adanya ini, ada dua sistem ini, maka ada pula yang terjadi anastomosis pada vena. Anastomosis pada vena yang penting yaitu yang ada kita namakan sebagai anastomosis portocavalis. Coba dilihat pada halaman 211. Pada gambar di halaman 211 menunjukkan anastomosis portocavalis. Di sini kepentingannya yaitu bila terjadi suatu gangguan pada hepar, umpamanya pada cirrhosis hepatis, yaitu adanya penebalan, artinya pertambahan pada stromanya, yaitu menyebabkan adanya penekanan pada
ductus biliaris maupun adanya penekanan pada vena-vena ataupun cabang-cabang daripada vena porta di dalam hepar, yaitu baik venula maupun kapilernya, sehingga menyebabkan tidak dapat berlangsungnya aliran vena yang melewati vena porta untuk langsung masuk ke dalam vena sistemik, yaitu pada vena cava inferior. Ya. Pertama yang kita jumpai ialah adanya anastomosis yang dibuat oleh vena gastrica sinistra dengan vena yang menuju ke hepar, ya, dan adanya vena asikos, yaitu yang merupakan vena yang sistemik. Sudah dapat ketemu gambarnya, Desmond? Sudah, Prof. Benar. Sudah dilihat. Sudah di halaman 211 kan, Prof? Ya, coba kalau sudah dilihat, sekarang bukan saya yang ngomong, saya pancingnya dulu saja. Jadi di situ anastomosis tadi, anastomosis antara sistem apa dan apa, Desmond? Jadi ada dua anastomosis. Yang pertama yaitu anastomosis cavo-caval. Ya, yang kita bicarakan di sini yang portocaval saja. Oh, dan portocaval. Ya, anastomosis portocaval berarti adanya anastomosis antara apa dan apa? Tumpang tindih antara daerah aliran vena di organ plexus venosus di esophagus, kolon, dan rectum. Nah, itu kalau ditanya mengenai tempat-tempatnya. Kalau pertanyaannya ini tadi, anastomosis portocavalis berarti adanya anastomosis antara apa dan apa? Kalau pertanyaannya begitu, bukan anastomosis portocavalis ada di mana saja, bukan? Kalau ada di mana saja, itu pada daerah-daerah yang bergambar di situ. Tapi kalau pertanyaan tadi juga dijawab dari gambar itu, bagaimana? Franklin ikut mikir, Clarissa ikut mikir. Mikir artinya ikut mikir bacanya itu. Mohon maaf, Prof. Izin jawab. Jara, siapa? Clarissa, Prof. Soalnya. Kalau tadi itu anastomosis portocavalis itu dia vena gastrica sinistra dan vena yang menuju ke hepar dan vena azygos sebagai vena sistemik. Betul, Prof. Itu kalau saya tanyakan daerah di mana. Tapi kalau jawaban pada umumnya, secara umum, pengertian umum, anastomosis portocavalis adalah anastomosis antara vena porta dan vena cava. Ya, tapi bukan vena porta, vena cava. Apa? Jawabannya lebih umum lagi, apa? Antara apa?
antara sistem Hepatis apa bukan? Sistem antara sistemik dan sistem porta. good, ya. Jadi jawabannya yaitu antara sistem sistemis dan sistem porta. Oke. Nah, jadi kalau begitu kamu sudah mengerti yang sistem porta itu mana saja. Nah, kalau tadi pertama yang kamu jawab, sistem portanya yaitu yang pertama tadi yang sudah kamu jawab, yang betul akan tapi belum menyatakan secara umum, yaitu Vena antara vena gastrica sinistra. ya, Itu sebagai yang sistem portanya, Prof. terus Kemudian yang sistemiknya itu dari vena azygos. azygos. Jadi anastomosis antara vena gastrica sinistra, lantas adanya vena azygos ataupun hemiazygos sebagai dari sistem sistemik itu membentuk suatu anastomosis. Ya, lantas mana lagi itu Arisa? Sistem porta mana lagi? Dan sistem sistemik mana lagi yang mengadakan anastomosis? Gambar 2, nomor 2. Apa itu di situ? Antara apa? Lihat toh, nomor 2 ya. Clarissa lihat enggak? Yang ada tulisan nomor 2. Desmond? Iya, Prof. Apa? Vena umbilicalis sama Vena umbilicalis. Apa ya namanya vena umbilicalis? Dibaca yang benar. Vena epigastrika superior bukan, Prof? Bukan. Yang vena epigastrika superior itu yang apanya? Yang sistem apa? Siapa tadi? Wahyu itu? Apa siapa? Sapsul. Salma? Salma ada enggak? Indria. Itu yang nomor 2 itu. Desmond, apa Des? Veni para umbilicalis bukan, Prof? Para umbilicalis. Vene, kan singkatannya VV toh? Vene. Iya. Kalau cuma V saja, vena. Sebab 1. Ya. Kalau 2, VV, vene.
vene para umbilicales. Ya, bacanya begitu ya Desmond. Vene Iya, para umbilicales. Ya. Kalau cepat-cepatan keliru jadi umbilikalis ya tidak apa-apa. Kamu para umbilikal begitu saja juga tidak apa-apa. Ya. Itu dari sistem Porta. Ya, nah, sistem sistemiknya yang tadi sudah dibicarakan yaitu dari vena epigastrika superior dan vena epigastrika inferior. Di mana dari vena epigastrika superior akan masuk ke dalam vena thoracika interna, kemudian dia masuk pada vena subclavius, baru pada vena cava superior. Jadi dia tidak masuk ke vena cava inferior. Sudah, Desmond? Iya, Prof. Ya, jadi sistema portanya yang sudah kamu kenal yaitu vena gastrica sinistra dan adanya vena gastrica dextra maupun vena para umbilicalis. Sedangkan di sini vene peri umbilicalis, peri ya, yang juga sekitar umbilicus, itu masuk dalam sistem apa? Desmond? Yang di umbilikus, Prof. Vene peri umbilicalis itu masuk dalam sistem apa? Sistem portanya, Prof. Bukan. Peri umbilicalis itu masuk dalam sistem sistemik. Sedangkan vene para umbilicalis itu termasuk dalam sistem porta. Lihat gambarnya. Jelas, Desmond? Dan kawan-kawannya? Lihat yang nomor 2. Tanda panah biru itu menuju ke sistem sistemik. Panah merah menuju ke sistem porta. Nah, sekarang coba nomor 3. Bagaimana membacanya? Clarissa. Ya, Clarissa. Iya, sebentar, Prof. Ya. Nomor 3, yang sistemik apa? Venicolika bukan, Prof? V apa? Veni. Vene apa? Colika. Colika. Ya, ya kolika ya boleh, tapi yang betul bahasanya vene colice. Ya,
Kalau satu vena colica, kalau double lebih vene colicae, ya. Itu yang sistemik. Dia akan masuk mana itu? Vene colicae. Ya, siapa tadi? Suaranya saya belum familiar. Franklin, Prof. Oh, Franklin. Ya. Terus kemana? Masuk kemana itu? Vene colicae. Baca saja di situ. Ke vena lumbalis ascendens. Ascendens. Terus Terus menuju ke vena azygos. Setelah itu ke vena cava superior. Bagus. Jadi itu merupakan Sistematik. sistemik. Oh iya, sistemik. Terus yang sistem portanya yang mana? Venicolice juga, Prof. Atau Yang benar? Terus kemana? Vene colicae, terus ke vena mesenterica superior. Terus Setelah itu kemana? Dari vena mesenterica superior kemana? ke veni paraumbilical. Kali. Apa ya? Ya tidak. Tidak ke vena paraumbilicalis, tidak. Ke vena porta hepatis, Prof. Nah, vena porta hepatis. Ada berapa vena porta hepatis sebelum masuk ke hepat? Kan bersabang itu gambarnya. Ya kan? Iya, Prof. Nah, cabangnya lantas apa? Vena porta hepatis. Apa dan apa? Masuknya ke hepar, ke bagian apa dari hepar toh? Masuknya ke hepar, itu masuk ke bagian apa dari hepar? Lobus. Ya, lobus hepatis. Jadi dengan sininya ya lobus dexter dan lobus sinister. Oke? Dari lobus itu lantas ke mana? Vena tadi. Menjadi venulanya itu di mana? Lobulus hepatis. Nah, dari lobulus hepatis, lantas masuk ke mana? Membentuk apa itu nantinya? Di situ sudah jadi vena menjadi venula, venula menjadi kapiler, kapiler untuk apa lagi? Sinus.
Itu semuanya sudah merupakan arsitektur dalam yang ada di HEPAR. Itu dapat Anda lihat gambaran pada arsitektur dalam HEPAR. Ingat gambarnya, Desmond? Ingat, Prof. Larissa ingat nggak gambarnya arsitektur dalam? Coba sambil buka itu, dibuka mengenai arsitektur dalam HEPAR. Gambar di situ, nanti disosokkan. Jadi ini gambarnya tidak cuma satu. Gambarnya sekarang melihat di HEPAR yang terdiri dari lobus-lobus tadi, lobus menjadi lobulus, lobulus menjadi bagian terakhirnya berbentuk sinus, sinusoid yang dikelilingi oleh sel-sel HEPAR, yaitu merupakan apanya dari HEPAR. Sel-sel dari HEPAR itu dinamakan apa dari HEPAR? Clarissa. Sel hepatosit, Prof. Disebut apa? Parenkim. Ya toh? Oh, iya, parenkim. Parenkim HEPAR. Oke? Nah, Iya, Prof. kalau nanti parenkim HEPAR, kamu ingat itu secara embriologis berasal dari ektoderm, mesoderm, apa entoderm. Franklin. Mesot apa bukan, Prof? Atau Apa? endoderm? Mesoderm. Mesoderm, apa iya? Parenkim. Kurang tahu, Prof. Kita ada entoderm, mesoderm, ektoderm. Nah, dari tiga itu, yaitu berasal dari entoderm. Ya. Jadi parenkim HEPAR itu asalnya adalah entodermal. Sedangkan stroma dari HEPAR itu berasal mesoderm. Stromanya itu yaitu yang merupakan sekat-sekat dari HEPAR itu yang bisa menyebabkan terjadinya serosis itu adalah mesodermal. Oke. Nah, kalau kamu lihat pada arsitektur dalam, maka akan ada jalur atau saluran yang dibentuk bersama-sama yang ya kita namakan triad hepatis. Triad. Jadi ada 3 di situ. Yaitu di mana jalan dari vena porta, vena, arteri, maupun yang terakhir yaitu ductus biliaris. Ya. Itu merupakan suatu triad. Oke, itu tadi sistem yang ke gambar ini yang nomor 4.
Franklin. Mana sistemnya? Vena rectalis superior, vena rectalis media, Dok. Prof. Vena rectalis media. Yang sistemik vena rectalis media. Yang porta vena rectalis superior. Yang vena rectalis media menuju kemana? Menuju ke vena iliaca communis, Dok. Prof. Kalau itu vena rectalis itu ada berapa ya? Superior, inferior. Superior. Ada kiri kanan tidak? Ada sinister dexter tidak? Ada, Prof. Ada? Oh iya. Biasa. Yang rectalis superior di sinistra bukan, Prof. Ya. Kok ya, kalau begitu nanti kalau ada sinister, ada dexternya, lantas dia masuknya ke apa? Vena iliacanya itu langsung ke vena iliaca communis apa langsung ke vena iliaca eksternal? Apa melewati vena iliaca eksternal? Vena rectalis medialis inferior maupun superior, ya, itu berturutan, itu terdapat pada dinding dari rektumnya itu, ya, itu masuknya langsung dia ke vena iliaca communis, ya tak? Sedangkan kita tahu vena iliaca communis, dexter dan sinister. Jadi kalau begitu dia ada vena rectalis medialis sinister, vena rectalis medialis dexter, begitu. Apa begitu atau hanya ada satu vena rectalis? Untuk menjawab itu, biasanya Anda terus harus melihat pada gambar lanjutannya. Pada vaskularisasi dari rektum. Coba nanti dibuka ya pada halaman selanjutnya. Oke, itu anastomosis tadi yang terjadi di tempat-tempat tadi. Kalau terjadi pada daerah umbilikus, dilihat ya, gambar nomor 2. Di situ terdapat anastomosis dari vene para umbilicales yang bersifat portal, artinya sistem portal, dan adanya vene peri umbilicales yang sistemik.
yang berkumpul pada sekitar umbilikus. Sehingga kalau adanya bertambahnya tekanan di dalam sistem ini yang disebabkan adanya penyumbatan pada hepar, maka terjadi varises di sekitar umbilikus. Varises-varises ini kita namakan sebagai apa, Desmond? Varises esofagus, Prof. Varises di sekitar umbilikus berbentuk sebagai kepala apa? Medusa. Kemarin sudah dibahas. Yang dinamakan sebagai apa, Clarissa? Caput medusa Kabut bukan, Prof. medusa, Prof. Kabut meduse. Oke. Ya. Jadi ada dua ini, ada satu ini penjelasannya sudah terjadinya kabut meduse. Nah, kalau tadi pada gambar 1 terjadi varises pada vena usofagi. Pada vena usofagi. Kalau itu terjadi tekanannya bertambah, sedangkan kita ketahui vena usofagi itu dindingnya rapuh, sehingga terjadi perdarahan yang masuk ke dalam usofagus dan selanjutnya masuk ke dalam gaster. Untuk kemudian karena bertambahnya darah yang ditumpahkan dalam gaster, biasanya orangnya lantas mengadakan muntah, melakukan muntah. Jadi muntah yang dikeluarkan yaitu muntah darah. Namanya apa? Clarissa? Nah, sekarang Indria saja. Balik-balik kok Clarissa. Indria. Indria apa? Iya, Prof. Apa itu? Muntah darah. Apa namanya? Muntah darah itu? Ya kalau di kampung-kampung, lantas di kecamatan sudah, itu namanya muntah darah. Tapi kalau anak fakultas kedokteran sudah bukan muntah darah lagi, tapi namanya apa? Hematemesis bukan, Prof. Hematemesis. Hematemesis. Ya, hematemesis. Oke. Nah, kalau kita melihat gambar 4, apa yang terjadi? Haris. Nah, saya tidak bicara sama Haris. Haris. Iya, Prof. Apa? Kalau terjadinya bendungan itu menyebabkan kenaikan
tekanan pada anastomosis yang keempat itu tadi, gambar 4. Itu terjadi apa di situ? Kan di situ ada ke vena rectalis. Vena rectalis, ya, ada vena rectalis superior, media, inferior. Apa ya? Terjadinya pembesaran pada vene itu tadi kan? Vene. Ya Haris? Pembesaran ataupun pelebaran yang kita namakan apa? Kurang tahu, Prof. Intan, Patan. Iya. Baby. Apa? Kira-kira apa? Masa enggak dengar? Masa enggak baca? Nah, Indah? Pada? Kalau terjadi Hemoroid, Prof. hemoroid, setiap malam, setiap siang atau sore lah, lihat di TV ada obat-obat untuk basir gitu kok, untuk ambeien gitu kok. Nanti tidak tahu sebabnya apa. Ya. Oke, benar, Indah, adanya hemoroid atau ambeien. Ya. Kalau ada hemoroid, lantas apa bahayanya? Bahayanya apa? Ayo, Fatimah. Iya, Prof. Apa bahayanya apa? Fatimah. Fasesnya ada darahnya, Dok, Prof. Fesesnya ada darahnya. Jadi terjadi adanya hemoragi sehingga menyebabkan terjadi keluarnya darah sehingga pada defekasi ya akan terjadi terlihat adanya darah pada feses ya. Nah, kita kenal adanya hemoroid interna dan eksterna. Yang interna itu kira-kira saja pelebaran atau pembesaran dari vena tadi terletak di bagian vena yang mana? Tadi kan ada vena rectalis superior, medius, inferior. Kira-kira di mana itu? Kalau hemoroid interna. Di mana? Bisa pilih.
Gimana? Iya, Prof. Gimana? Hemoroid interna itu di mana kira-kira? Hemoroid interna. Ya. Di hemoroid interna eh, di dekat lubang anus, Dok, di bagian dalam. Ya iya, bagian dalam semuanya pasti di karena interna ya bagian dalam. Kalau eksternal pun letaknya ya di bagian Di dalam. luar. Eksternal di luar. Di luar. Namanya saja eksternal, tapi tidak di luar benar gitu. Kalau di luar benar itu kan artinya di luar apa? Di luar anusnya loh. Di luar anus. Apa kelihatan dari luarnya. Iya. Ya, jadi itu di mana di daerah di mana kira-kira kalau yang hemoroid interna Daerah sekitar tonus ventral Dok. Prof. Enggak. di daerah setinggi masuknya atau keluarnya vena rectalis superior. Rectalis. Ya, mengapa dinamakan rectalis superior, rectalis media, rectalis inferior? Kan letaknya atas, tengah, dan bawah pada rektum. Ya. Iya, Prof. Sedangkan rektum terbagi menjadi dua bagian. Apa itu? Bagian apa saja? Bagian apa ya? Baby. Rektum. Apa terbagi dua? Apa itu? Ayo yang tahu langsung jawab saja, tidak usah saya panggil. Indah, Indah. Rektum. Terdiri atas dua, atas dan bawah. Yang atas apa? Sebagai apa? Ampula. Ampula recti, yang bawah yang kita kenal sebagai kanalis. Ya, kanalis recti. Jadi itu tadi kalau hemoroid interna itu paling tidak pada bagian atas dari kanalis analis. Ya. Sehingga kalau kita adakan touché apa? Artinya memasukkan jari tangan kita ke dalam anus untuk meraba tempat itu tadi. Kalau tidak bisa diraba, itu ini letaknya dari dalam. Kalau baru dimasukkan jari saja sudah terasa, vena tadi itu adalah hemoroid eksterna, itu gampangnya begitu. Ya, nah itu yang vena anastomosis orthocephalic. Nanti tadi si Desmond juga membicarakan tentang anastomosis intercephalic atau cavocephalic. Ya, Des? Ya toh? Iya, Prof. Ya, nanti kamu baca semuanya, baca itu sendiri saja, kan tidak saya ulas. Sekarang saya akan bicarakan tentang lien, ya.
Kalau ada pertanyaan, lien itu organ yang termasuk traktus digestivus atau tidak? Kalau ada pertanyaan, lien ataupun limpa atau spleen. Kalau di Prometheus, spleen. Itu termasuk organ traktus digestivus atau traktus gastrointestinalis apa tidak? Jawabnya bagaimana? Putri. Jawabnya bagaimana? Indah, Ainun, jawabnya bagaimana? Kalau ada pertanyaan, lien itu termasuk pada sistem traktus digestivus apa tidak? Ya, jawabnya kan gampang. Iya apa tidak? Ya, jadi kamu jawab saja iya apa tidak. Tentang konsekuensi menjawab kalau tidak bagaimana, kalau iya bagaimana, itu nanti dulu. Yang penting kalau pertanyaan A, B, C, D, E itu ya multiple choice kan, ya apa tidak. Aduh. Masuk tidak? Ayo, Intan, Intan. Intan Purnamasari. Tidak, Prof. Ya? Tidak. Siapa yang setuju? Ya. Semua setuju ya? Tidak ya? Apa ya? Nanti dulu saya mau tanya sama si Anu saja. Siapa ini? Fatinah ya, Fatinah. Coba Fatinah yang memberikan. Ya? Tidak. Atau ya? Belum tahu. Loh, kok belum tahu? Oh, temannya sudah mengatakan tidak. Berarti tidak. Kamu belum tahu bagaimana. Haris, setuju yang mana? Tidak apa yang ya? Tidak, Prof. Tidak, oke. Benar ya, jawabnya mesti tidak lah. Konsekuensinya menjawab tidak bagaimana? Karena itu termasuk organ aksesorius, Dok. Organ aksesorius. Kalau itu termasuk organ aksesorius, dia bersama-sama dengan hepar. Bersama-sama dengan pankreas. Iya ya? Kelima. Apa iya? Dia termasuk organ aksesoris. Yo. Tidak ya, tidak termasuk organ aksesoris. Organ aksesoris untuk traktus digestivus itu hanya hepar, pankreas, dan vesika valia. Karena apa? Karena ketiga-tiganya mempunyai unsur ataupun andil
untuk masalah pencernaan. Ya tidak? Semuanya dapat mengeluarkan enzim ataupun cairan digestif atau untuk penyimpanan hasil-hasil digestif. Sedangkan lien tidak. Jadi lien tidak termasuk di dalam sistem digestif. Oke ya, itu alasannya untuk menjawab yang benar, yaitu tidak termasuk sistem digestif. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, dia termasuk organ viscera abdominis tidak? Lihat. Kalau ada pertanyaan begitu. Lien itu termasuk sebagai organ viscera abdominis apa tidak? Jawabnya gimana? Desmond. Iya, Prof. Iya. Ya, termasuk organ viscera abdominis. Karena apa, Haris? Ayo, sekarang Haris. Karena apa? Desmond bisa jawab dia termasuk viscera abdominis. Ya. Pilih. Bisa pilih. Ya, Desmond kok mengatakan dia termasuk viscera abdominis, sebabnya bagaimana? Sebabnya apa? Dia terletak pada abdominis. Karena organ ini terletak di dalam kavitas abdominis. Organ apa saja yang terletak di dalam kavitas abdominis dinamakan viscera abdominis. Ingat ya, semua saja. Kalau saya katakan semua saja berarti bagaimana? Apa itu? Clarissa. Iya, Prof. Kalau saya katakan bahwa semua saja yang terdapat di dalam kavitas abdominis dinamakan viscera abdominis. Iya. Berarti kan itu termasuk di dalamnya ada traktus gastrointestinal. Kemudian ada abdominal pelvis seperti itu, Prof. Jadi semua yang ada di kavitas abdomen itu tidak semuanya masuk ke traktus digestivus. Semuanya tidak, hampir semua tidak termasuk ke traktus digestivus, akan tetapi masuk dalam pengertian viscera. Viscera abdominalis. Jadi apa saja tadi yang ada di dalam? Traktus gastrointestinalis, traktus urogenitalis, ya toh? Iya, Prof. Lantas apa saja lagi? Yang baru saja kita bicarakan. Baru kita selesaikan tadi. Pembuluh darah, pembuluh darah dan pembuluh limfe. Lantas apa lagi? Inervasi. Inervasi. Nah, ya. Nah, sekarang saya lanjutkan sekarang inervasi. Sekarang coba ingat. Inervasinya ada apa di situ di dalam kavitas abdominalis? Inervasi apa saja yang ada di situ?
Hmm. Indah. Apa enggak? Panggilannya apa? Baiknya indah apa ainun? Indah ini lagi ramai. Bisa Lagi, iya, tapi untuk suaranya enggak bisa terdengar di sini. Oke. Terus itu Intan. Nah, Kurang tahu, Prof. enggak begitu dengar. Ya, apa, Intan? Kurang tahu, Prof. Apa itu, Desmond? Dengar. Desmond dengar suara Intan tidak? Dengar tadi, Prof. Apa? Dia bicarakan apa tadi? Inervasinya. Katanya tadi belum tahu. Sedengar saya itu sih tadi, Prof. Lantas apa? Sebenarnya apa? Inervasinya apa itu yang ada di situ? Macam apa? Saraf parasimpatis. Simpatis? Simpatis saja? Dan parasimpatis, Prof. Dan parasimpatis. Saraf simpatisnya apa saja di situ? Saraf simpatisnya apa saja? Truncus lumbalis dan plexus coeliacus. Secara umum saja. Secara umum. Tadi dikatakan inervasi simpatis dan parasimpatis. Ya tak? Lantas yang simpatis di mana? Parasimpatis di mana? Prometheus halaman berapa, Desmond? Itu yang siapa yang pegang Prometheus-nya? 218 bukan, Prof? 217, 218. Ya. Nah, sekarang kalau kamu lihat pada halaman 217 saja dulu. Oke? Iya, Prof. Oke, coba dibaca itu. Baca gambar ya. Sebab kan tidak sempat melihat di kadavernya kan? Masa sama? Nah, ya. Karena tidak sempat melihat di kadaver, mari kita lihat pada gambar saja nih. Halaman 217. Dan halaman 216. 216 dijelaskan pada 217. Ya, Desmond? Iya, Prof. Coba kamu baca itu. Di gambar itu. Ada berapa plexus, ada berapa ganglion yang ada di situ.
kamu baca gambar itu ya, Desmond dan kawan-kawan ini, yang hubungannya kelihatannya bagus, punyaan Desmond di sini. Makanya saya teriaki terus. Itu kalau kamu baca di sini, kamu harus ingat pembekalan pada sistema nervusum sentral maupun periferikum. Ya. Jadi dibaca pada bagian yang tepi saja lebih dulu, yaitu pada trunkus sympathicus. Ya. Dengan adanya ganglion di situ, ganglion lembalis maupun ganglion sakralis yang ada di situ. Nah, kalau kita lihat tulisan trunkus sympathicus dan gambar-gambar itu, kita ingat bahwa sistem simpatikum itu terdiri atas bangunan-bangunan apa yang ada pada sistem saraf ini, Desmond. Yang disebut trunkus sympathicus itu apa? Loh, masa lupa? Merupakan apa itu? Trunkus itu? Merupakan rantai apa? Dari ganglion simpatikum, ya, sepanjang apa? Daerah torakal dan lembal. Iya toh, ingat toh? Ingat enggak, Des? Iya, Prof. Yang kita namakan sebagai trunkus torako lembalis. Ya, jadi simpatis itu pada trunkus torako lembalis yang dibentuk oleh ganglion-ganglion paravertebralis, segmental torakal sampai lumbar. Ingat toh? Berbeda dengan saraf parasimpatikus. Kalau saraf parasimpatikusnya berasal dari dua tempat. Satu yaitu kranial, kedua sakral. Parasimpatikus yang kranial itu yang sampai pada daerah abdomen dan pelvis itu hanya bagian dari nervus cranialis ke-10 saja. Nervus vagus.
hanya nervus vagus. Parasimpatikus lainnya yang berasal kranial yaitu apa? Nervus oculomotorius, nervus facialis, nervus glossopharyngeus itu tidak sampai pada abdomen maupun pelvis. Sedangkan kalau nervus facialis maupun glossopharyngeus itu juga mencapai tractus digestivus, tapi hanya pada bagian yang kranial, yaitu pada sekitar orofarinx. Jadi itu dilihat gambar itu. Nah, dengan ini maka sudah saya selesaikan kuliah tentang sistema digestorium. Sekarang tinggal pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Kita lakukan semacam diskusi. Oke, Desmond? Iya, Prof. Ya. Haris? Iya, Prof. Ya. Nah, sekarang pertanyaan dari Anda semua. Apa? Dari pertanyaanmu nanti akan saya buatkan soal ujian. Yang ini tadi saya diminta oleh Pak Dr. Rohman. Begitu saya datang dimintai soal ujian. Nah, sekarang saya akan membuatkan soal tadi berdasarkan pertanyaanmu di sini. Coba kamu tanya pada saya. Oke ya? Waktunya masih setengah jam, toh? 15 menit ya. Ini kalau masa songko 15 menit, jam saya masih setengah jam. Ayo, siapa? Coba Ainun. Ayo. Kok enggak ada yang mau tanya tuh ya? Permisi Prof, izin bertanya. Clarissa. Clarissa, Saya maaf Prof, saya masih kurang jelas saat tadi yang anastomosis itu misalkan terjadi masalah pada umbilikus, itu yang bermasalah anastomosis veni para umbilicalis dan apa ya Prof? Terima kasih. Sudah gambarnya sudah ketemu ya? Lihat gambar tadi ya? Iya Prof. Kalau terjadi cirrhosis hepatis itu adanya penambahan banyak serta adanya pengkerutan dari stroma yang ada pada hepar.
ya, itu akan menyebabkan penutupan, artinya penutupan memberikan obliterasi pada jalannya vena yang ada di dalam hepar, dalam parenkim hepar. Jadi apa itu? Yaitu venula, lanjutannya daripada vena porta. Sehingga vena portanya tidak bisa mengalirkan darah ke dalam hepar. Sedangkan fungsi vena porta adalah mengalirkan darah ke dalam hepar. Vena porta ini berguna untuk membawa hasil-hasil absorpsi dari traktus gastrointestinalis. Jadi hasil-hasil mana? Hasil-hasil yang bagaimanapun berisi karbohidrat, protein maupun lemak. Ya, itu hasil digesti yang dilakukan oleh gastrointestinal. Itu masuk ke dalam hepar. Itu karena serosis tadi, lantas dia tidak dapat masuk. Oke. Karena tidak dapat masuk dalam vena porta, sedangkan kita tahu vena porta ini berasal dari vena-vena yang berasal dari traktus gastrointestinalis, masuk ke dalam vena porta, yaitu tadi sudah dikatakan dari vena gastrica sinistra, ya, dari vena paraumbilicalis, dari vena mesenterica superior, dari vena mesenterica inferior, itu yang besar-besar, itu masuk ke dalam vena porta. Itu yang kita namakan nanti sebagai sistem porta. Tetapi darah yang kembali ataupun yang keluar dari tubuh itu kan tidak semuanya masuk ke dalam hepar, tetapi bisa saja langsung masuk ke vena-vena yang kita masukkan di dalam sistemik. Yaitu diantaranya vene coliaceae, vene colicae, vene rectalis, yang bisa masuk ke dalam vena cava inferior secara langsung. Juga vena epigastrica inferior. Ya, itu bisa langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Itu semuanya yang tadi kita namakan sebagai sistemik. Karena adanya serosis yang tidak dapat masuk ke dalam hepar, maka dia pasti akan dialirkan melewati jalan-jalan sistemik. Sehingga dengan demikian terjadi penumpahan darah dari vena porta ke vena sistemik sebelum masuk ke dalam vena cava inferior tadi. Artinya apa?
terjadinya suatu anastomis, pelebaran anastomose yang ada pada daerah-daerah organ tadi. Nah, kalau pada daerah yang tidak ada organnya, yaitu yang tadi pada daerah-daerah dinding perut, yaitu pada daerah dinding perut bagian depan, di sekitar umbilikus, di mana kita jumpai adanya sistemik yang berasal dari vena epigastrica inferior maupun vena epigastrica superior, dan adanya vena porta. Sistem vena porta yaitu vena para umbilicalis, yaitu vene yang kecil di sekitar umbilikus, maka terjadinya pelebaran dari vene tadi di daerah itu yang merupakan ataupun menjadi varises yang berbentuk sebagai caput medusae. Ya, itu ya, Clarissa. Ya, Prof. Terima kasih. Ya, lagi. Jadi itu besok masuk di pertanyaan ujian ya. Ya, Prof. Dari pertanyaanmu kok. Tapi coba sekarang secara supaya membantu saya. Itu tadi penjelasan tadi bagaimana cara membuat soalnya. Waduh. Cara membuat soalnya bagaimana? Bisa nggak kira-kira kamu kalau disuruh membuat soal tentang izin, ya. Haris. Iya, Prof. Coba kamu buatkan soal tentang anastomosis yang berada pada anastomosis portocavalis di sekitar umbilikus. Gimana soalnya? Kalau soalnya apa itu yang disebut caput medusae, itu terlalu gampang, ya enggak? Iya, Prof. Ya, toh? Fatinah. Ya, dalam Prof. Ya, coba pertanyaan apa saja yang belum kamu ketahui. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Iya. Gimana, ada enggak pertanyaan? Dari saya enggak ada. Mungkin nanti kalau soal ujian yang keluar lebih banyakin di sistem porta. Ya, terlalu banyak ya tidak, mungkin cuma setengah.
Pertanyaan yang lain saja apa coba? Coba kalau saya tanya mengenai linea alba itu apa? Gitu. Apa? Kalau saya tanya linea alba itu apa? Bisa pilih, bisa enggak jawab apa itu linea alba? Izin menjawab, Prof. Ya, enggak. Linea alba itu di bagian abdominal, tengah abdominal, yang disusun oleh serat kolagen. Disusun oleh? Serat kolagen. Ya, yang lebih jelasnya. Linea alba ini dari proses cuboideus ke symphysis pubis. Garis putih berserat yang membentang antara di tengah perut manusia, di tengah perut, di tengah. Garis putih. Garis putih di tengah perut. Yang membentang. Dia tahu. Clarissa, kalau Clarissa apa? Ya hampir sama Prof, jawabannya linea alba itu garis putih yang ada di tengah dinding abdomen. Semuanya sama ya, kalau Iya, ditanya Prof. itu. Iya, tapi dibentuk oleh apa itu sebetulnya? Jaringan ikat kolagen. Jaringan ikat kolagen. Iya, kalau jaringan ikat kolagen itu di situ membentuk apa namanya? Jaringannya itu membentuk apa? Apeneurosis. Iya. Ini suaranya siapa lagi? Suara siapa ini tadi? Fatina, Prof. Fatina. Ya, kerap ngomong gitu, jadi saya senang. Aponeurosis dibentuk oleh aponeurosis apa? Aponeurosis itu apa toh? Tadi jaringan ikat kolagen itu tadi sudah dinyatakan. Tapi oleh jaringan aponeurosis dari apa? Kalau aponeurosis itu mesti hubungannya dengan apa? Otot kan? Otot. Nah, dengan muskulus. Ya, jadi apa jawabannya? Aponeurosis. Musculus abdominis. Muskulus apa? Rectus abdominis. Rectus abdominis. Rectus abdominis. Oke. Rectus abdominis mana? Anterior. Anterior. Dia. Ada berapa rectus abdominis? Ada berapa musculus rectus abdominis? 2. Apa? Kiri dan kanan, sinistra, dextra.
sinister dan dexter. Jadi dibentuk oleh aponeurosis musculis abdominis, musculus rectus abdominis. Oke, jadi itu merupakan aponeurosis dari musculus rectus. Kalau itu linea, kalau linea albicantes, apa? Itu tadi linea alba. Sekarang linea albicantes apa? Lebih bagus yang kita namakan stria albicantes, tapi banyak pula yang menyebut linea albicantes. Apa itu? Fatina. Iya, Prof. Apa? Seperti bekas di perut-perut itu, Prof. Yang itu terdapatnya di mana itu? Linea albicantes itu. biasanya orang hamil, Prof. Biasanya orang hamil. Nah, ya di mana? Orang hamil di mana? Di dadanya? Di perut. Di Di perut. perut. Oh, daripada dinding perut. Dinding yang mana? Bagian media. Bagian tengah. Tengah. Bagian tengah, bagian medial, bagian yang mana? Ada berapa dinding? Abdomen itu. Ini tadi kan bicara dinding perut, ya, dinding abdomen ada berapa? Dinding ventral lateral, dinding dorsal, dinding atas, dinding bawah. Nah, dinding mana ini? Empat. Dinding mana? Ventral. Dinding ventral. Ventrolateral. Ventrolateral. Di bagian mananya dari dinding ventral? Bisa kita jumpai adanya linea albicantes ataupun stria albicantes. Mana? Di dinding ventral bagian mana? Dinding ventral kan meluas, mulai dari bagian bawah toraks sampai pada pelvis, sampai pada ligamentum inguinale. Mana itu? Kira-kira gimana? Nanti dulu ngomong-ngomong linea atau strianya ini terdapat pada apa? Pada otot, pada aponeurosis, pada fascia atau pada bagian apa? Kutis pada bagian. Kutis, benar. Sebut jawabnya. Para Desmond tadi. Kutis. Terus di kutis, tapi kutis yang mana?
Di atas atau di bawah umbilikus? Di Bawah umbilikus. Di bawah. Di bawah umbilikus. Ya, jadi pada bagian bawah dinding ventral kutis, dinding ventral abdomen. Itu kita supaya adanya goresan-goresan yang seakan-akan sebagai garis-garis, yaitu sebagai linea albicantes. Ini saya bukakan catatan yang mau dipakai untuk saya serahkan pada Pak Rosman ya.